Jemaat yang terkasih, mari bersama-sama kita menundukkan kepala kita dan kita memohon akan pimpinan Tuhan. Bapa Surgawi, betul kami membutuhkan anugerah-Mu. Di pagi hari ini ketika kami beribadah, ketika kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu, kami rindu anugerah-Mu menguasai kami. Yang kami bisa lakukan hanyalah membuka hati dan juga pikiran kami. Tetapi kami percaya hanya anugerah dari Roh Kuduslah yang bisa menolong kami di dalam keterbatasan kami. Oleh karena kami paham bahwa seringkali kami datang dengan keadaan yang tidak siap. Tapi pada pagi hari ini berilah kepada kami kerinduan yang baru. Kami mau belajar untuk merespons anugerah-Mu. Tolong juga hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan. Berikan anugerah-Mu baginya. Roh Kudus yang boleh menolong. Kami menyerahkan waktu kami ke depan ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus. Pada pagi hari ini saya mengajak kita untuk sama-sama membuka satu kitab dari Perjanjian Lama. Kita akan sama-sama membuka Yesaya pasal yang pertama, ayat yang ke-10 hingga ayat yang ke-17. Jadi Yesaya pasal yang pertama, ayat yang ke-10 hingga ayat yang ke-17. Saya akan membaca bagian ini untuk kita semua. Judul dari perikop ini adalah bertobat lebih baik dari mempersembahkan korban. Dengarlah firman Tuhan, hai pemimpin-pemimpin manusia Sodom. Perhatikanlah pengajaran Allah bagi kita, hai rakyat manusia Gomora. Untuk apa itu korbanmu yang banyak-banyak, firman Tuhan. Aku sudah jemu akan korban-korban bakaran berupa domba jantan dan akan lemak dari anak lembu gemukan. Darah lembu jantan dan domba-domba dan kambing jantan tidak kusukai. Apabila kamu datang untuk menghadap di hadiratku, siapakah yang menuntut itu daripadamu, bahwa kamu menginjak-injak pelataran bait suciku? Jangan lagi membawa persembahanmu yang tidak sungguh, sebab baunya adalah kejijikan bagiku. Kalau kamu merayakan bulan baru dan Sabat, atau mengadakan pertemuan-pertemuan, aku tidak tahan melihatnya, karena perayaanmu itu penuh kejahatan. Perayaan-perayaan bulan barumu dan pertemuan-pertemuan yang tetap, aku benci melihatnya. Semuanya itu menjadi beban bagiku. Aku telah payah menanggungnya. Apabila kamu menadahkan tanganmu untuk berdoa, aku akan memalingkan mukaku. Bahkan sekalipun kamu berkali-kali berdoa, aku tidak akan mendengarkannya, sebab tanganmu penuh dengan darah. Ayat yang ke-16. Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang-orang kejam, belalah hak anak-anak yatim, dan perjuangkanlah perkara janda-janda. Kalau saya boleh melanjutkan di ayat yang ke-18. Marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, aku akan menjadikannya putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumbah, akan menjadi putih seperti bulu domba. Jadi pada pagi hari ini, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kita akan sama-sama berbicara mengenai reformasi sosial. Nah, menurut saya ini adalah satu tema yang menarik. Kenapa? Karena kalau boleh kita tanya, di mana sebetulnya peran dari orang-orang Kristen, termasuk kita orang-orang Protestan, orang-orang Reform, orang-orang Injili. Mungkin kita banyak bicara tentang pengajaran, kita banyak bicara tentang pemuritan, tapi kalau saya boleh jujur, saya semakin sadar, gereja itu selalu bergeraknya ke dalam melayani diri sendiri.
Hampir kita itu nggak pernah keluar, bergerak melampaui tembok gereja, dan kita itu memperhatikan wajah-wajah yang unfamiliar buat kita. Jadi di bulan reformasi ini dan khususnya minggu ini juga adalah minggu diakonia, kita mau sama-sama belajar apa panggilan Tuhan bagi kita. Bukan hanya kita sebagai gereja, tapi kita sebagai individu, kita sebagai anak Tuhan. Saya ingin memulai dengan satu perkataan dari Paus Fransiskus. Jadi di dalam salah satu anjuran apostoliknya, anjuran apostolik itu adalah semacam pesan pastoral bagi semua umat Katolik secara universal. Dan biasanya Paus itu memang menuliskan pesan apostolik ini untuk memberikan pengarahan bagi umat-umat Katolik. Dan beberapa tahun yang lalu dia menulis sesuatu yang mengejutkan. Dia bilang bahwa bagaimana mungkin ada orang yang meninggal karena kelaparan, karena homeless, gak ada yang tolong dia. Tapi berita itu gak ada gitu di news. Sedangkan di sisi lain nilai saham itu turun sedikit, itu langsung jadi subjek di dalam berita. Kok kita hidup di dunia yang seperti itu? Lalu dia melanjutkan, bagaimana mungkin ada begitu banyak orang yang kelaparan di luar sana, tapi di sisi lain kita juga tahu ada begitu banyak makanan yang dihamburkan. Dan dia bertanya sebagai seorang pemimpin agama. Dia bertanya, di mana gereja? Di mana peran orang-orang beragama? Di dalam hukum ke-10 itu kita belajar, janganlah kamu membunuh. Dan kita mengerti, kita paham, dan mungkin kita gak membunuh. Tapi kalau boleh jujur dia bilang, meskipun kita itu secara langsung gak membunuh, apa yang kita lakukan ketika kita mengabaikan orang-orang yang menderita, menjerit, menangis di sekitar kita, dan hati nurani kita itu rasanya fine-fine aja, apakah itu gak sama? Kepekaan ini apakah ada ya di kalangan orang-orang Kristen? Khususnya kita gereja yang memelihara tradisi reformasi. Belum lama ini kan rame, ada sebuah film yang mengisahkan juga tentang survival of the fittest. Yang kuat itu memangsa yang lemah. Kita tahu film itu, drama Korea, serial Korea, Squid Game. Dan komentar-komentar yang sering saya dengar adalah ini film yang buruk, mengajarkan kekerasan. Untuk dapat uang, orang itu rela menyakiti orang lain bahkan sampai membunuh. Tapi sebetulnya saya mau bilang itu adalah sebuah kesalahpahaman. Karena apa? Karena film ini ditujukan bukan untuk menekankan aspek kekerasan itu. Film ini justru adalah sebuah kritik sosial. Kenapa ada orang-orang yang hopeless sampai harus main game itu? Itu karena struktur sosial di tengah masyarakat. Ada seorang supir yang punya hutang yang besar, dan dengan pendapatan dia gak mungkin bisa bayar hutangnya, dia gak punya choice. Dan bukankah game itu melambangkan kehidupan kita? Yang kuat yang menang, yang lemah pasti akan ditindas. Meskipun kita gak secara langsung membunuh. Dan apa solusi yang kita tawarkan? Apa solusi yang kita punya untuk orang-orang yang menderita di luar sana? Nah seringkali saya suka dengar, dan saya tahu ini bagian dari tradisi kita, tradisi yang sebetulnya baik. Kita selalu pikir bahwa yang penting itu adalah keselamatan. Keselamatan jiwa. Makanya yang selalu ditekankan itu adalah pemberitaan Injil, keselamatan. Tapi kalau saya boleh meminjam kutipan dari sebuah tokoh fiksi, jangan-jangan untuk orang-orang ini keselamatan buat mereka adalah mendingan gak usah lahir. Jadi the greatest salvation itu sekalian aja aku gak usah lahir di dunia ini. Ini ucapan dari tokoh fiksi. Tapi bukankah kita bisa relate kadang-kadang? Kalau kita itu lagi menderita, kalau kita itu lagi menangis, gak ada orang yang ngerti pergumulan kita. Kalau kita itu lagi hopeless, bukankah orang itu mau ngomong apapun tentang Tuhan kita pasti mental?
Dan kita kadang-kadang menjerit di hati kita, kita bilang mendingan gue gak usah lahir sekalian. Jadi gak usah bicara tentang keselamatan. Beberapa waktu yang lalu saya juga membaca sebuah kisah. Kejadian ini juga udah beberapa tahun. Ada seorang aktivis dari gereja Metodis di Singapura yang masuk ke kawasan Geylang. Rekan-rekan mungkin tahu Geylang itu tempat apa. Itu adalah tempat lokalisasi. Jadi PSK, maaf itu ya ngumpulnya di sana. Lalu orang ini bergumul, kenapa gereja itu gak pernah reach out? Bahkan Singapura yang katanya negara maju sebetulnya mengabaikan persoalan sosial ini. Terus gereja itu harus ngapain? Dia bekerja sebagai seorang pengacara, dia sadar hukum, dia punya beban untuk menegakkan keadilan, dia masuk ke situ. Dia coba untuk melayani, coba untuk ngerti kisahnya. Dan di situ dia kisahkan. Orang-orang yang dia jumpai ini rupanya udah generasi ketiga. Jadi neneknya itu adalah seorang PSK, ibunya itu adalah seorang PSK, sekarang dia juga jadi PSK, dan dia punya beberapa anak. Nah lalu orang ini bertanya, terus anak-anaknya kemudian akan jadi apa? Dan kita tahu jawabannya. Dikisahkan bahwa orang-orang ini adalah orang-orang yang memang gak terdidik, gak punya kesempatan untuk sekolah, gak bisa bersosialisasi, gak bisa berkomunikasi. Banyak kebutuhan-kebutuhan yang mengendalikan hidup mereka sedemikian rupa sehingga ya terjebak. Sehingga satu waktu pelayan Tuhan ini kasih pekerjaan untuk jadi pelayan di sebuah restoran. Tapi baru kerja berapa minggu udah gak tahan. Karena biasanya kerja langsung dapat gaji, langsung bisa penuhin kebutuhan. Sekarang kerja di restoran harus tunggu dulu, gak bisa langsung dapat duit. Ada lagi yang ditempatkan di pekerjaan yang lain baru masuk beberapa hari berantem. Karena orang-orang ini memang gak punya modalnya. Mereka gak bisa pikir tentang masa depan, hidupnya udah terkungkung di wilayah itu. Dan apakah dunia yang seperti ini gak mematikan? Lingkungan ini apakah gak membunuh kemanusiaan? Sehingga saya rasa fair kalau misalnya ada orang yang bergumul dan bilang mending gak usah lahir aja sekalian. Itu buat mereka keselamatan. Charles Templeton, rekan dari Billy Graham, dia meninggalkan imannya kenapa? Karena ngelihat orang di Afrika menderita, udah siap bakal meninggal, lalu ada seekor burung pemakan bangkai nungguin gitu. Dan Charles Templeton karena peristiwa itu meninggalkan imannya. Kalau saya pikir ya, make sense loh. Kita berhadapan dengan realita yang seperti itu. Masa sih hati nurani kita gak pikir mendingan orang ini gak perlu lahir aja daripada lahir tapi menderita. Gak ada jalan keluar untuk mereka. Nah sekarang pertanyaannya adalah kita sebagai orang Kristen, apalagi kita yang memelihara tradisi reformasi, apa yang bisa kita lakuin? Kita yang selalu bilang back to the Bible. Kita yang suka kutip Paulus yang bilang perhatikanlah pengajaranmu. Apakah kita memperhatikan ayat-ayat di dalam Alkitab yang ngomong tentang panggilan sosial? Kenyataannya mungkin jarang banget. Dan kita akan sama-sama melihat kok bisa sih gereja ada di dalam posisi yang seperti itu. Dan selama bertahun-tahun kita itu mungkin tinggal diem. Kita galakin yang namanya penginjilan. Bukannya saya gak setuju sama yang namanya penginjilan. Tapi apakah penginjilan itu bisa diterima dengan baik? Kalau jiwa-jiwa yang kita injili adalah jiwa-jiwa yang shattered, jiwa-jiwa yang rapuh. Yang bahkan mikirin Tuhan aja gak mungkin mereka mikirin Tuhan. Hari ini mau makan apa aja mereka gak tahu. Pikirannya udah terpaku ke situ. Dan kita datang ngomong tentang Kristus. Does it make sense? Saya ingin sedikit membuka latar belakang dari kenapa sih kalau di gereja itu kayaknya kita cuma mentingin hal-hal yang spiritual sampai hal-hal yang badani, yang fisikal itu kita abaikan. Nah sebetulnya kita tahu sejak zaman Tuhan Yesus sekalipun orang-orang Kristen itu dipengaruhi sama filsafat Platonisme.
Jadi selalu ada anggapan bahwa tubuh itu jahat dan jiwa itu lebih penting. Makanya bahkan bapak-bapak gereja, orang-orang Kristen gitu ya di abad-abad awal itu menganggap bahwa seks itu adalah sesuatu yang buruk. Karena itu berkaitan dengan tubuh dan tubuh itu jahat. Jadi ada sampai orang yang menyiksa diri, mengasingkan diri dari masyarakat, hidup sengaja kelaparan. Karena mereka pikir badan itu adalah sesuatu yang jahat. Karena badan orang jatuh ke dalam banyak dosa, pergumulan dengan darah daging. Sehingga sikapnya adalah selalu anti sama tubuh. Selalu anti sama tubuh. Dan secara gak sadar itu mempengaruhi kita. Karena ini warisan dari sejarah gereja. Dan tradisi reformasi kan juga pentinginnya apa? Rasio. Sehingga ada seorang filsuf, Soren Kierkegaard itu yang berkata bahwa gereja itu sebenarnya udah gak ada. Gereja itu cuman bangunan doang, tapi isinya kosong. Karena orang-orang itu, orang-orang gereja, kalau ada yang kelaparan, apa yang dilakukan oleh orang-orang gereja? Didoain. Dikasih makan enggak? Didoain iya. Kenapa? Karena kita pikir yang spiritual itu penting. Ada orang yang remuk hatinya, bukannya kita peluk, kita malah kasih ayat Alkitab. Kita pikir itu yang penting. Yang jiwani itu yang penting. Sehingga kita sering kali diajarkan kita perlu berdoa, kita harus saat teduh dan kita harus mindful. Pasti pernah dengar istilah mindful. Artinya kita harus aware dengan pikiran dan jiwa kita. Padahal saya mau bilang ini adalah sebuah kontradiksi. Mindful. Sekarang saya mau tanya, mind itu tuh apa sih? Pikiran, mindful. Apakah mind itu, pikiran itu bukan bagian dari tubuh kita? Ketika kita mindful, apakah kita bisa melepaskan diri dari tubuh kita? Kalau nggak punya tubuh, kita nggak bisa mindful. Namanya aja mind. Ketika saya kelas 2 atau 3 SD, saya punya satu pengalaman yang sangat membekas. Waktu itu seorang sepupu ulang tahun dan dia merayakan ulang tahunnya di Gajah Mada Plaza di Hayamuruk. Dan setelah selesai, biasa kita pulang. Saya duduk di tengah, di belakang papi saya, dan pada waktu itu kita mau bayar parkir. Papi saya itu turunin jendela, saya juga nengok keluar. Ada seorang anak kecil, mungkin seusia saya pada waktu itu. Dia jualan koran. Jualan koran di tempat bayar parkir. Berdiri dengan muka yang lesu, sedih, gak punya tenaga. Saya ngeliat ke depan. Dan sampai sekarang saya gak bisa lupa, itu membekas sekali. Dan dia mengucapkan satu kalimat yang sampai sekarang itu juga I still remember. Dia bilang, "Om, korannya om. Mau berapa aja boleh deh om." Can you imagine? Can you imagine the hopelessness? Dan orang-orang yang seperti ini, yang mungkin tidur aja gak bisa. Selalu bergumul dengan rasa lapar, kedinginan, preoccupied dengan hal-hal yang fisikal. Apakah mereka bisa membuka diri terhadap hal-hal yang rohani? Kalau kita pernah dengar kesaksian mantan gubernur kita, dia pernah bilang, papanya itu ngomong ke dia, lu dapat nilai bagus gara-gara lu makan banyak, lu tidur cukup. Kalau teman-teman lu yang lain juga dapat privilege yang sama, mereka juga bisa ada dalam posisi lu. Artinya apa? Artinya yang fisikal itu mempengaruhi well-being kita. Yang fisikal itu mempengaruhi mentalitas kita. Yang fisikal itu mempengaruhi jiwa kita. Dan of course hal-hal rohani. Jadi kalau yang fisikal ini gak pernah terpenuhi, kalau ada orang yang seumur hidup kelaparan, di-abuse, dipukulin, mereka mengerang-erang dengan tubuh mereka. Can we talk about God? Sehingga seringkali kita pikir, I have a body. Aku punya tubuh. Padahal saya pengen bilang yang lebih tepat itu adalah my body is me. Tubuhku adalah aku. Karena setiap hal yang kita alami lewat tubuh kita, lewat indera kita, itulah yang membekas seumur hidup. Itulah yang nempel. Itulah yang mempengaruhi cara kita mengerti Tuhan.
Dan gimana kalau tubuh kita itu gak pernah mendapatkan kebutuhan bahkan yang basic? Bukankah tubuh kita itu mengerang-erang? Tubuh orang-orang di luar sana itu menjerit-jerit. And we talk about God. Mental pasti. Sehingga saya setuju yang dikatakan oleh seorang pengkritik gereja. Karl Marx, dia bilang bahwa agama itu adalah candu bagi masyarakat. Orang-orang yang menderita cuma dibilang, kamu percaya Tuhan gak apa-apa kamu menderita, nanti upahmu besar di surga. Dan gereja-gereja pada waktu itu ditentang oleh tokoh ini. Orang non-Kristen yang ngelihat bahwa gereja korup, gereja tinggal diam. Di hadapan kapitalisme, orang-orang gereja serakah. Yang kaya itu ngumpul di gereja semua, yang miskin itu diperalat. Gereja tinggal diam. Dan malah ngajarin, gak apa-apa kamu menderita sekarang. Karena nanti upahmu di surga besar. Wah, miris sekali. Miris sekali. Dan merespons akan hal ini, justru yang banyak bersuara itu adalah orang yang berbeda tradisinya sama kita. Yang kembali menghidupi spirit reformasi, back to the Bible. Justru adalah seorang tokoh Katolik yang lain. Dari Amerika Latin dia bilang bahwa ortodoksi itu gak cukup. Iman yang ortodoks, pengajaran yang ortodoks itu gak cukup. Harus ada yang namanya ortopraksi. The right conduct, the right behavior, the right action. Dan harus juga ada yang namanya ortopati, the right feeling. Karena gak mungkin aku itu ngaku aku punya ajaran yang sehat. Aku kutip Paulus bilang perhatikanlah pengajaranmu. Tapi ketika aku keluar pintu gereja dan aku melihat orang menderita, hatiku itu gak tergerak. Itu adalah ortodoksi yang empty. Ortodoksi maaf yang bisa dipakai iblis bahkan. Untuk membuat kita itu semakin distant dari dunia. Semakin larut di dalam dosa ketidakpedulian. So what do we have to do? Apa yang harus kita lakukan? Ketika kita memperingati reformasi, spirit kembali kepada Alkitab, dan secara khusus kita ngomong tentang aspek sosial di dalam masyarakat, dan setiap orang Kristen saya percaya punya panggilan yang sama, apa yang harus kita gumulkan di hadapan Tuhan? Saya mau mulai dengan bertanya satu pertanyaan yang klasik. Kita itu sering diajarin kamu harus jadi orang yang godly. Kamu harus jadi serupa dengan Kristus. Itu adalah tujuan kamu jadi orang Kristen. Itu adalah tujuan kamu beribadah. Itu adalah tujuan kamu ikut pemuridan. Itu adalah tujuan kamu ikut kelompok kecil. Serupa dengan Kristus. Tapi sekarang saya mau tanya, apa sih artinya serupa dengan Kristus? Apa artinya jadi orang yang saleh? Apa artinya jadi anak Tuhan yang godly? Selama ini kita pasti udah punya understanding dari pengalaman kita. Apa itu serupa dengan Kristus? Rajin beribadah, rutin berdoa. Kalau pagi-pagi itu kita dapat WA dari jemaat Kier, kita dengerin devotion. Apakah itu serupa dengan Kristus? Sabar, kita gak menyerang orang lain. Kalau buat anak-anak muda mungkin gak ngomong kotor, itu artinya serupa dengan Kristus. Itu artinya godly, rajin saat teduh, personal holiness. Apakah itu serupa dengan Kristus? Apakah itu yang namanya godly? Pertanyaannya, ketika kita lihat hidupnya Tuhan Yesus, dia itu begitu attached dengan dunia, dengan orang-orang yang rapuh. Bahkan di Lukas 4 ayat 16-21 itu dia bilang, aku datang untuk membawa tahun pembebasan. Untuk kasih kabar baik bagi orang-orang tertindas, bagi orang-orang yang remuk hati, bagi orang-orang miskin. Dan itu menggenapi nubuat Nabi Yesaya di Yesaya 61. Tapi kenapa kalau kita ngomong tentang serupa dengan Kristus, aspek itunya tuh selalu empty. Yang kita pikir selalu adalah jadi orang yang kuai-kuai. Yang kita pikir selalu adalah kita rajin baca Alkitab.
Disiplin rohani itu adalah serupa dengan Kristus. Tapi kok kayaknya nggak works ya? Kenapa kita udah kayaknya serupa dengan Kristus, tapi the world out there, dunia di luar sana, nggak tertolong. Padahal kita tahu harusnya kalau kita serupa dengan Kristus, dunia itu terhibur. Tapi apakah kenyataannya seperti itu? Apakah kalau di dalam setiap kepanitiaan ada nama kita, itu adalah kudus, saleh? Kalau setiap ada pelayanan kita terlibat dalam pengurus, itukah arti serupa dengan Kristus? Mari kita sama-sama melihat kembali bagian Alkitab yang tadi kita baca. Di Yesaya pasal yang pertama, ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-17, Tuhan itu berkata, kamu gak usah lagi bawa persembahanmu. Kita pikir hidup kudus itu adalah kita berani mempersembahkan apa yang kita punya. Tapi Tuhan bilang kamu gak usah lagi bawa persembahan kamu yang gak sungguh-sungguh. Itu malah jadi sesuatu yang menjijikan buat aku. Kamu gak perlu lagi pelihara sabat, merayakan hari-hari itu. Kamu pikir kamu ibadah buat aku. Pertemuan-pertemuan kamu yang tetap itu aku benci melihatnya. Kamu menadahkan tanganmu untuk berdoa. Tapi aku memalingkan mukaku. Saudara-saudari, yang ditulis di Yesaya tadi, memperhatikan hari Sabat, menjaga pertemuan-pertemuan, artinya adalah beribadah, gather together sama Christians yang lain, berdoa. Bukankah itu adalah standar kekudusan kita selama ini? Tapi Tuhan bilang aku benci ngelihatnya. Itu adalah kekejian buat aku. Jadi apakah jangan-jangan kita ini punya standar kekudusan yang salah? Dan makanya karena kita gak paham akan konsep ini, dalam aspek sosial gereja itu pincang. Dalam aspek sosial kita itu canggung kalau ketemu orang di luar sana yang need help. Canggung. Why? Jadi apa itu ibadah yang sejati? Dan di Yesaya ini Tuhan melanjutkan, basuhlah, bersihkanlah dirimu, berhentilah berbuat jahat, tanganmu itu jangan penuh dengan darah. Ini enggak artinya kita membunuh. Kita membiarkan orang mati kelaparan itu juga artinya tangan kita penuh dengan darah. Dan Tuhan bilang kamu buang kejahatan, bersihkanlah tanganmu, baru aku akan terima ibadah kamu. Ayat ke-17, belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam. Artinya kalau ada orang yang menindas orang-orang yang lemah, kita gak boleh tinggal diem. Perjuangkanlah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Sadly, sayangnya, bukankah gereja itu semakin kaya, kita semakin canggung sama orang yang status sosialnya beda sama kita? Kok bisa? Pekerjaan siapa ini? Apakah gak ada satanic influence di balik semua ini? Seringkali kita pikir bahwa hidup kudus adalah fondasi dari perbuatan baik. Kalau aku jaga relationship aku sama Tuhan, aku bisa berbuat baik. Jadi aku harus hidup kudus untuk jadi orang yang benar. Tapi ayat ini jelas mengajarkan kita bahwa hidup kudus itu gak bisa dipisahin dari perbuatan baik. Artinya kalau disiplin rohani kita itu gak sampai mendorong kita untuk menjadi sahabat bagi sesama kita belum hidup kudus, maaf. Kalau saat teduh kita malah bikin kita itu jauh dari orang-orang yang membutuhkan, that is not personal holiness. Makanya saya ingin bilang bahwa ternyata ya ketika saya merenungkan bagian ini, dunia itu butuh lebih daripada orang-orang Kristen yang saleh. Dunia itu butuh lebih dari orang-orang Kristen yang mengejar personal holiness. Tapi karena personal holiness malah jadi detach sama dunia. Kita pikir serupa dengan Kristus itu artinya aku sabar. Aku rajin berdoa. Aku gak ngomong kotor, aku gak berzina, aku gak mencuri. Tapi aspek yang lain kita abaikan. Dan di ayat ini kita belajar bahwa serupa dengan Kristus, ibadah yang sejati, yang diperkenan sama Tuhan,
adalah ketika kita menjadi sahabat. Dan saya rasa ini make sense. Tuhan Yesus datang untuk jadi sahabat. Bukan untuk jadi guru yang saleh, yang detach dari dunia. Dan justru ironically, secara ironis, kalau kita pikir personal holiness itu adalah detachment, kita itu memisahkan diri dari dunia, kita wrong. Karena justru personal holiness itu adalah ketika kita itu mengikatkan diri kita. Atau setidaknya memberi diri kita, memberi perasaan kita, memberi emosi kita ke orang-orang di luar sana. Yang selama ini gak kesentuh karena kita canggung, kita awkward setengah mati. Seringkali kita pikir begitu kan, personal holiness itu artinya aku detach. Padahal Tuhan Yesus sengaja melibatkan dirinya masuk di dalam manusia-manusia yang rapuh. Jadi membawa shalom, saya percaya itu adalah panggilan setiap kita. Dan shalom itu bukan ketika kita ketemu orang terus kita ngomong shalom, selamat hari Minggu, gimana kabarnya. Kalau kita memahami konsep shalom di dalam kitab orang-orang Ibrani, shalom itu artinya adalah utuh, complete, not lacking anything. Jadi ketika kita bilang shalom ke orang, ke wajah yang kita jumpai, itu artinya kita lagi berdoa dan berharap bahwa orang itu tuh not lacking anything. Dia dalam kondisi damai sejahtera. Hidupnya itu penuh dengan yang baik. Gak kekurangan satu apapun. Dan kalau kita dipanggil untuk mendatangkan shalom. Dan kita tahu realitanya di sekitar kita orang-orang itu gak punya shalom karena banyak aspek yang missing di dalam hidup mereka. Artinya kita mendatangkan shalom, kita perlu fill the gap yang missing. Kalau ada orang yang kelaparan dan mereka gak punya shalom, siapa yang bisa kasih makan selain kita? Kita seringkali menjelekkan agama-agama yang menekankan perbuatan baik. Kita pikir perbuatan baik itu redundant, useless, karena kita diselamatkan oleh karena anugerah. Tapi apa yang kita lakukan? Apakah kita lebih baik dari mereka? Sola gratia itu bisa malah jadi batu sandungan, sekali lagi bisa jadi sesuatu yang disalahgunakan. Dan iblis nyamar sebagai malaikat terang bisa pakai pemahaman itu. Kita mengkritik orang-orang yang melakukan perbuatan baik. But what about us? Bahkan Mother Teresa pun kita pikir orang ini gak ngerti doktrin. Are we better than Mother Teresa? Jauh. Jadi kembali lagi, kalau kita dipanggil untuk mendatangkan shalom. Ada orang-orang di sekitar kita yang mungkin putus sekolah. Dan karena itu dia gak punya shalom. Something is missing. Something is lacking. Dan itu bothering dia. Itu mengganggu kejiwaannya. Dan of course spiritually orang itu akan terluka. Apakah kita gak terpanggil untuk fill the gap? Orang-orang yang gak punya orang tua karena broken home. Apakah kita gak terpanggil untuk dalam tanda kutip menjadi orang tua buat mereka? Orang-orang yang sakit. Dan mereka gak punya nothing. Mereka gak punya apapun. Apakah kita gak hadir untuk mengobati mereka? Saya ingin masuk ke dalam bagian aplikasi. So what do we need to do? Sebagai individu, sebagai sebuah gereja, dengan latar belakang kita yang berbeda-beda, ada anak muda di sini, ada orang-orang yang mungkin sudah senior, ada yang masih kuliah, ada yang udah bekerja, ada yang udah punya anak dan anaknya udah kuliah dan kerja. Questionnya adalah apa yang harus kita lakukan? Pada tahun 1970 ada sebuah survei yang dilakukan. Survei ini melihat pendidikan di Amerika. Jadi orang-orang yang masuk ke perguruan tinggi itu ditanya, kenapa kamu masuk perguruan tinggi? Kenapa kamu lulus SMA gak berhenti di sana, tapi kamu pursue higher education? Kenapa? Dari semua orang yang diinterview, ditanya, didengerin kisahnya, 70% orang itu bilang, aku pengen kuliah karena aku pengen hidupku itu penuh dengan arti. Aku pengen life itu lebih meaningful.
Dan aku sadar kalau aku uneducated, aku gak bisa meraih mimpiku. Aku gak bisa berguna untuk masyarakat. Dan kalau aku gak berguna, aku jadi manusia yang menyia-nyiakan hidupku. Life is meaningless. Tahun 1970, orang-orang bilang begitu. 70% orang masuk kuliah karena merasa mereka searching for meaning. Aku pengen hidup yang lebih berarti. Dan education itu memperlengkapi aku untuk bisa mencapai itu, aktualisasi diri. 1970, 40 tahun yang lalu. Lalu survei ini diadakan kembali 11 tahun yang lalu, tahun 2010. Sama. Orang-orang yang mau masuk perguruan tinggi, yang lagi mendaftar, mereka itu ditanyain satu persatu. Kenapa kamu pengen kuliah? Kenapa kamu pengen masuk ke university yang top? Dan jawabannya udah berbeda jauh. 75% orang bilang, aku pengen kuliah supaya aku dapat income yang besar. Right or wrong? Saya percaya sah-sah aja kita butuh kerja kok. Tapi sadar gak ada shifting of value? Dulu itu orang ke university yang terbaik, kenapa? Karena mereka pengen berguna buat masyarakat. Mereka perlu sense of self-actualization. Dan menurut mereka ini adalah meaning. Itu filosofi hidupnya. Orang zaman sekarang apakah gak punya filosofi hidup? Apakah gak punya meaning? Mereka tetap punya meaning, tapi meaningnya udah bergeser. Meaningnya itu jadi money. Identitinya itu jadi money. Sehingga kalau gak dapet, gak masuk di university yang terbaik, gak dapet pekerjaan yang bagus, berapa banyak anak muda sekarang yang bergumul? Tekanan sosial, bahkan keluarga pun mungkin seringkali mikir kok gajinya cuma segini ya. Dan itu secara gak sadar kita udah lakuin dari anak-anak kita masih SD. Nilai harus bagus, sekolah kita sekolahin ke sekolah yang terbaik, apa yang ada di bayangan kita 10-20 tahun ke depan. Kita pikir the best education ini akan menolong anak-anak supaya nanti masuk di kuliah yang terbaik, dapat pekerjaan yang terbaik, supaya hard work aku sebagai orang tua itu terbayar. Nanti hidup itu bisa sejahtera. Nah saya gak bilang hidup sejahtera itu wrong. Tapi aware gak kita? Ada shifting of value. Dan sekarang kalau saya mau kaitin lagi dengan panggilan sosial kita sebagai orang Kristen. Kita yang punya privilege untuk menyekolahkan anak kita di sekolah-sekolah yang terbaik. Kita yang punya privilege untuk sekolah di sekolah-sekolah yang terbaik. Apa yang ada di dalam pikiran kita sebagai orang Kristen? Apakah value kita gak beda sama sekali? Apakah pressure yang kita kasih ke anak kita itu mirip? Lo harus kerja di sini, lo harus kerja di situ. Seringkali kita gak memberikan ruang. Dan saya dengar orang-orang itu ngomong ke saya, kok gue ngerasa di gereja kering. Klise. Gue tahu gue harus jadi berkat tapi gue gak tahu caranya. Saudara, saya suka dengar orang-orang itu ngomong kayak gitu. Dan kenapa mereka meninggalkan gereja? Karena mereka tahu, hati nurani mereka itu tahu sebagai anak Tuhan, I have to do something for the people around me. Tapi apa? Saudara, saya gak akan memberikan jawaban yang detail. Tapi saya percaya kesadaran ini cukup untuk membuat kita bergumul. Kita ditempatin di tengah-tengah dunia ini, di tengah-tengah lingkungan kita, di tengah-tengah masyarakat. Dengan semua privilege yang kita nikmati. Kita mendidik anak-anak yang dititipin sama kita. What is that for? Apakah kita akan mengulang kegagalan-kegagalan yang sama? Jadi satu disiplin rohani yang baru yang harus kita bangun. Kita pikir disiplin rohani itu berdoa saat teduh, beribadah. Saya setuju. Tapi coba kita pikirin, ada gak sih disiplin rohani yang lain yang bisa at least menolong aku untuk bisa mengatasi rasa canggung aku kalau aku itu berinteraksi sama orang-orang yang berstatus sosial berbeda. Bahkan gimana caranya supaya kalau aku gelisah, aku tahu aku harusnya nolong orang-orang tertentu, hadir buat mereka, aku bisa lakuin. Seringkali kita gak melakukan karena kita canggung. Jadi apa yang harus kita lakukan? Let's change our spiritual discipline.
Kita harus membuka diri kita terhadap dunia yang emang broken. Kalau kita menutup diri kita, gak berani peka, gak berani sensitif sama penderitaan yang ada di luar sana, we will never grow as a Christian. Kita gak akan pernah bertumbuh. Dan kita harus befriend, kita harus merengkuh dan meraih tubuh-tubuh yang weak, yang vulnerable, yang ada di sekitar kita. Bukan cuma kita ngomong tentang hal-hal rohani, ikut Tuhan. Tuhan pasti gak mau kita ngomong hal-hal yang rohani. Tapi basic needs dari orang-orang yang kita layani, kita abaikan. Di dalam Yesaya pasal yang pertama ayat yang ke-10 tadi, dikatakan bahwa dengarlah firman Tuhan, hai pemimpin-pemimpin manusia Sodom. Perhatikanlah pengajaran Allah kita, hai rakyat manusia Gomora. Pertanyaannya adalah kenapa Sodom dan Gomora bisa muncul di sini? Apakah ini lagi ngomongin tentang same sex attraction? Kenapa orang-orang yang dikecam sama Nabi Yesaya dibilang kamu adalah manusia-manusia Sodom, manusia-manusia Gomora? Kenapa? Kita sama-sama baca dari Yeskiel pasal yang ke-16 ayat yang ke-49. Sama-sama kita baca bagian ini. Yeskiel 16 ayat yang ke-49. Lihat, inilah kesalahan Sodom, kakakmu yang termuda itu. Kecongkakan, makanan yang berlimpah-limpah dan kesenangan hidup ada padanya dan pada anak-anaknya perempuan, tetapi ia tidak menolong orang-orang sengsara dan miskin. Jadi Sodom itu ternyata di sisi lain memang terkenal karena mereka itu gak hospitable, gak ramah, gak menjadi teman bagi orang-orang yang waktu itu mungkin lewat mampir. Mereka adalah kota yang makmur, tapi orang-orang yang miskin itu gak diperhatiin. Nah saudara, kenapa Yesaya bisa bilang kamu adalah manusia-manusia Sodom? Karena mungkin kita ini seringkali memang gak hospitable ya, gak ramah, gak bisa ngerasain penderitaan orang lain. Gak usah jauh-jauh orang di jalanan, orang-orang yang dekat sama kita. Mungkin pegawai kita, mungkin orang-orang yang statusnya lebih rendah dari kita. Punya gak kita kepekaan ini? Apakah kita menjadi teman untuk mereka? Dan Tuhan Yesus bilang di Matius 25 ayat yang ke-40, ada dua orang di saat-saat penghakiman, ada dua kelompok orang. Kelompok yang pertama itu Tuhan bilang kepada mereka, masuklah ke dalam kerajaan surga. Terus orang-orang ini kaget, kenapa begitu Tuhan? Dan Tuhan Yesus bilang, karena ketika aku lapar, ketika aku haus, ketika aku di dalam penjara, ketika aku telanjang, kamu ada untuk aku. Dan sebaliknya orang-orang yang di sisi satu lagi, Tuhan bilang, enyahlah kamu. Terus orang-orang ini bingung, kenapa Tuhan? Dan Tuhan Yesus bilang, karena ketika aku haus, kamu gak memberi aku minum. Ketika aku lapar, kamu gak memberikan aku makan. Ketika aku homeless, kamu do nothing. Ketika aku ada di dalam penjara, ketika aku di-treat secara unfair, kamu tinggal diam. Dan orang ini bingung, emangnya kapan gue lakuin itu ke lu Tuhan? Dan Tuhan Yesus bilang, apa yang kamu gak lakukan untuk manusia-manusia yang hina itu? Kamu gak lakukan untuk aku. Saudara, buat saya yang berbicara di sini adalah ketika saya menyadari yang dibilang sama Tuhan Yesus, haus, lapar, telanjang, semuanya itu adalah kebutuhan yang berkaitan dengan tubuh. Jadi bisa gak sih kita jadi manusia yang rohani tanpa kita memikirkan tubuh kita dan tubuh orang lain? Bisakah kita menyanyi tentang Kristus? Gak bisa. Karena ini isi hati Tuhan. Dan Tuhan bilang, kamu gak usah muluk-muluk. Yang paling sederhana, have you done it?
for these people. Kamu gak usah muluk-muluk bilang mau mikul salib, ikut aku. Kamu gak usah muluk-muluk keluarin waktu kamu, uang kamu di gereja. That's not what I need. Buat apa kamu lakuin semuanya itu untuk aku? Padahal aku utus kamu keluar sana. Tapi yang paling sederhana kamu selama ini selalu tutup mata. Saudara, ini adalah sesuatu yang mungkin menyedihkan untuk kita. Tapi pertanyaannya adalah sampai kapan kita mau tinggal diam? Dan minggu ini adalah minggu sosial, minggu diakonia. Apakah kita akan membiasakan diri kita? Bukan beri sesuatu supaya diberkati. No, that's not it. Tapi Tuhan gerakin hati kita gak sih? Apakah Injil yang kita agung-agungkan itu ada di dalam diri kita? Saya ingin menutup dengan satu perkataan dari seorang pendeta senior yang bilang bahwa ucapan selamat beribadah itu tuh seharusnya dipasang di pintu luar gereja. Nangkep ya maksudnya ya? Ucapan beribadah itu seharusnya ada di luar pintu gereja. Bukan ketika kita mau masuk dengar khotbah, pengakuan dosa, kita nyanyi, terus kita pikir oke, selamat beribadah. Ucapan selamat beribadah itu seharusnya kita taruh di luar pintu gereja. Apa maksudnya? Kalau kita udah baca ayat yang tadi, kita harusnya ngerti apa maksudnya. Yakobus 1 ayat 27 itu bilang ibadah yang sejati itu ketika you take care orang-orang miskin, janda-janda, yatim piatu. Ibadah yang sejati. Saudara-saudara, semoga ketika kita berjumpa dengan wajah-wajah yang unfamiliar di luar sana, kita bisa melihat wajah Kristus melalui orang-orang ini. Tuhan menanti kita, bukan di sini, tapi di luar sana. Selamat beribadah. Tuhan kiranya menolong kita. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur pada pagi hari ini kami boleh disadarkan satu hal yang penting. Ampuni kami kalau selama ini kami tidak punya jiwa yang peka terhadap kebutuhan orang-orang yang menjerit di sekitar kami. Kami harus mengakui kami adalah orang-orang yang serakah. Kami adalah orang-orang yang gak mau tahu kesusahan orang lain. Dan kami menikmati semua itu karena kami pikir kami sudah cukup beribadah di hadapan-Mu. Tapi pada pagi hari ini, Engkau menyadarkan kami bahwa kami dipanggil untuk beribadah di luar sana. Bapak, kami percaya ketika kami keluar dari pintu gereja ini, kami akan berjumpa dengan banyak wajah yang unfamiliar buat kami. Dan kami tahu kami seringkali canggung. Bahkan kami gak bisa have a conversation with them. Kami sulit untuk berbicara kepada mereka. Kiranya Roh Kudus boleh menolong kami, ya Bapak. Kiranya Kristus boleh sungguh-sungguh ada di dalam diri kami. Sehingga kami mengerti panggilan kami. Tolong kami yang lemah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.